Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kedua kita untuk teori farmakognosi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu simplicia, kemudian pengertian apa saja terkait teori farmakognosi, serta tata nama simplicia. Oke, untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang cara pengolahan simplicia. Oke, simplicia atau bahan baku obat tradisional merupakan bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, dan kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Nah, ini beberapa contoh gambar dari simplicia ya. Ada kapulaga. Nah, nanti bisa kalian cari. Ini merupakan beberapa contoh tanaman yang sudah menjadi sediaan simplicia. Nah, simplicia tadi ya adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, dan kecuali dinyatakan lain merupakan bahan yang telah dikeringkan. Nah, bahan alamiah ini pertemuan sebelumnya juga sudah kita bahas ya, terdiri dari ada bahan alamiah, ada bahan nabati, flora, tumbuhan, kemudian bahan hewani, fauna, dan bahan pelikan atau mineral. Oke, bahan nabati yaitu merupakan tanaman utuh, berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman. Nah, eksudat ini merupakan isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya, atau zat-zat nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanaman. Nah, bahan hewani yaitu merupakan hewan utuh, bagian hewan atau zat-zat yang berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni. Nah, sedangkan bahan pelikan atau mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Nah, sumber simplicia itu yang pertama bisa dari tumbuhan liar maupun tumbuhan budidaya. Nah, ini juga kita sudah bahas ya di pertemuan sebelumnya, di mana tumbuhan liar itu kerugiannya yang pertama yaitu umur dan bagian tanaman itu sulit diketahui, kemudian jenis atau spesiesnya sulit dideteksi, kemudian lingkungan tempat tumbuhnya karena dia merupakan tumbuhan liar sehingga sulit dikondisikan. Keuntungannya pastinya ekonomis karena tumbuh secara liar. Kemudian tanaman budidaya antara lain tumpang sari, toga atau tanaman obat keluarga, serta perkebunan. Nah, keuntungannya tanaman budidaya ini yang pertama adalah bibitnya unggul, kemudian pengolahannya pasca panen sehingga terukur, kemudian tempat tumbuhnya jelas. Dan kerugiannya di sini karena tanaman budidaya, makanya biasanya tanamannya manja dan resiko terhadap residu pestisida. Nah, syarat simplicia nabati atau hewani yang pertama yaitu harus bebas serangga, fragmen hewan, kotoran hewan. Kemudian tidak boleh menyimpang dari bau, warna, serta rasa. Tidak boleh mengandung lendir, cendawan, dan menunjukkan tanda-tanda pengotoran lainnya. Kemudian tidak boleh mengandung bahan lain yang beracun atau berbahaya. Dan kadar abu yang tidak larut dalam asam maksimal 2%. Nah, sedangkan untuk pelikan persyaratannya itu harus bebas dari pengotoran tanah, batu, hewan, fragmen hewan, dan bahan asing lainnya. Nah, kita masuk ke dasar pembuatan dari simplicia yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah cara pengeringan, meliputi waktu, kemudian suhu pengeringan, serta perajangan. Kemudian proses fermentasi itu harus tepat waktu. Kemudian proses khusus antara lain penyulingan, pengentalan eksudat, pengeringan sari air. Kemudian beberapa memerlukan air seperti pati atau amilum serta talkum.
Kemudian catatannya di sini air harus bebas racun serangga, kuman patogen, logam berat dan lain-lain. Nah, ini merupakan tahapan dari penyiapan Simplicia. Ada 8 cara yang harus ditempuh atau yang harus dikerjakan dalam pengolahan Simplicia atau penyiapan Simplicia. Nah, yang pertama adalah pengumpulan bahan baku atau panen. Kemudian sortasi basah, pencucian, yang keempat adalah perajangan, kelima pengeringan, sortasi kering, pengepakan dan penyimpanan, serta pemeriksaan mutu dari Simplicia. Nah, yang pertama adalah pengumpulan bahan baku. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah kadar zat aktif dalam Simplicia itu bervariasi, tergantung dari bagian tanaman, umur tanaman, waktu panen, serta teknik pengumpulan. Nah, kita bahas yang pertama adalah bagian tanaman. Nah, bagian tanaman itu antara lain kulit batang atau nama lainnya klika atau cortex. Kemudian batang itu kaulis, kayu lignum, daun itu folium, bunga adalah floss, akar nama lainnya radix, rimpang itu rhizoma, bunga fructus, biji semen, dan bulbus adalah umbi. Nah, yang kedua adalah umur tanaman. Nah, ini beberapa tanaman yang harus diperhatikan dari segi umur tanaman. Nah, yang pertama adalah Atropa belladonna L. Nah, di mana alkaloid utama hiosiamin pertama ada pada akar. Nah, tahun pertama tertinggi pada batang hijau, tahun kedua batang berkayu, dan kadar tertinggi pada pucuk daun tanaman mulai berbunga. Kemudian yang kedua ada Mente peperite L atau mentol ya, tanaman mentol. Di sini kadar mentol tertinggi pada daun muda. Nah, pada saat tanaman mulai berbunga. Nah, jadi bisa dipanen pada saat daun muda atau pada saat tanaman mulai berbunga. Kemudian ada Cinnamomum campora L atau kamper. Nah, karena yang diambil adalah kampernya, maka kadar kamper itu tergantung dari umur tanaman. Nah, makin tua maka makin tinggi kadar tanaman tersebut. Nah, itu pada bagian kayu. Nah, jadi pada saat panennya bisa diambil pada saat tanaman tersebut semakin tua karena kadar kampernya semakin tinggi. Nah, selain umur panen, yang harus diperhatikan yang kedua adalah waktu panen. Nah, yang harus diperhatikan yaitu senyawa antara lain yaitu minyak atsiri. Nah, untuk minyak atsiri sebaiknya dilakukan pemanenan pada pagi hari. Nah, pertimbangannya apa? Karena zat aktif minyak atsiri itu sangat diperhatikan pada stabilitas kimia maupun stabilitas fisika. Nah, biasanya karena minyak atsiri merupakan minyak menguap. Nah, biasanya pada siang hari karena sifatnya mudah menguap, itu terkena sinar matahari, maka senyawa aktifnya akan mudah menguap. Nah, jadi lebih baik untuk senyawa-senyawa yang mengandung tanaman yang mengandung senyawa minyak atsiri dilakukan pemanenan pada pagi hari. Nah, kemudian teknik pengumpulan. Nah, teknik pengumpulan ini bisa dilakukan yang pertama dengan manual atau dengan tangan. Nah, ini yang harus diperhatikan yaitu keterampilan, dari segi keterampilan. Kemudian baik bagi tanaman yang dipanen secara berulang-ulang. Kemudian menggunakan alat mekanik, yang pertama perhatikan zat aktif atau senyawa kimianya, misalnya golongan. Kemudian jangan pakai alat-alat besi. Nah, gunakan biasa karena alat besi itu cenderung mudah berkarat. Nah, lebih baik menggunakan yang stainless steel karena tidak akan mempengaruhi zat kimia. Kemudian baik bagi tanaman sekali panen. Nah, jadi untuk tanaman yang dipanen berulang-ulang lebih baik menggunakan secara manual atau menggunakan tangan. Nah, untuk yang hanya sekali panen boleh menggunakan alat mekanik.
Nah, kemudian pedoman panen pada umumnya kulit yang diperhatikan yaitu pertama kulit batang. Nah, kulit batang ini umumnya umur sudah cukup tua dan jangan terlalu tua. Kemudian memiliki banyak gabus atau tidak ada zat aktif. Kemudian jangan mengganggu pertumbuhan dan panen menjelang musim kemarau. Nah, panen batang, utama dan cabang serta ukuran tertentu. Kemudian mengandung minyak atsir dan fenol dan hindari logam. Nah, kadar air untuk kulit batang itu berkisar kurang dari atau sama dengan 8%. Nah, kemudian pada batang dari cabang dengan diameter tertentu, kemudian potong dengan panjang tertentu, dan kadar air untuk batang itu kurang dari atau sama dengan 10%. Dan untuk kayu itu dari batang atau cabang dikelupas kulitnya, kemudian potong kecil-kecil, diserut atau disugu, dan kadar air untuk batang dan kayu ini sama, yaitu kurang dari atau sama dengan 10% untuk persyaratan simplicia. Nah, kemudian untuk daun, pilihlah daun yang tua, tetapi diperhatikan zat aktif apa yang akan diambil. Nah, daun tua ini ciri-cirinya telah membuka sempurna, kemudian terletak pada cabang atau batang, kemudian menerima sinar matahari secara sempurna. Nah, contohnya ada daun sembung, kemudian ada Blumea balsamifera L. Nah, kemudian pada daun muda atau pucuk, nah ini merupakan ciri-cirinya saat mengalami perubahan pertumbuhan dari vegetatif ke generatif. Misalnya contohnya kumis kucing atau Orthosipon stamineus. Nah, untuk kadar air daun muda ini berkisar kurang dari atau sama dengan 15%. Nah, untuk bunga tergantung yang tergantung yang dimaksud. Bisa pada kuncup bunga, bunga mekar, mahkota bunga, daun bunga, dan kadar airnya berkisar kurang dari atau sama dengan 5% dan dipetik dengan tangan. Nah, kemudian pada akar, yaitu pada bagian bawah tanah, kemudian dipotong-potong dengan ukuran tertentu. Kadar air untuk akar itu berkisar kurang dari atau sama dengan 10%. Nah, untuk rimpang, ini panen pada saat musim kering, bagian atas tanaman kering, dengan cara cabut tanaman, kemudian bersihkan rimpang, potong melintang dengan tebal tertentu, dan kadar air untuk rimpang yaitu kurang dari atau sama dengan 8%. Nah, untuk buah, nah ini tergantung yang dimaksud. Bisa buah masak, matang, kemudian muda, dan dipetik dengan tangan. Umumnya buah masak itu ditandai dengan perubahan pada buah. Misalnya tingkat kekerasan, nah itu pada labu merah atau Cucurbita moscata L. Dengan warna pada Tamaratus indica itu warna diperhatikan. Nah, Tamaratus indica atau tanaman asam. Kemudian pada Citrus aurantifolia L atau jeruk nipis. Kemudian dapat lihat dari bentuknya ya, pada mentimun atau Cucumis sativus L, atau pada tanaman pare atau Mumordica carantia L. Nah, di mana kadar air pada buah itu berkisar kurang dari atau sama dengan 8%. Nah, untuk biji, untuk buah yang mengering itu contohnya kedawung atau Parkia roxburghi. Nah, sebelum kering benar, sebelum pecah secara alami, contohnya tanaman jarak atau Ricinus communis L. Kemudian buah dipetik dengan manual, bisa dengan menggunakan alat. Kemudian kulit buah dikupas dan kadar air untuk biji ini berkisar kurang dari atau sama dengan 10%. Kemudian bulbus atau umbi lapis itu umbi lapis maksimal besar, pertumbuhan di atas berhenti, contohnya bawang merah atau Allium cepa L. Kemudian cara pemanennya itu tanaman dicabut, kemudian bulbus dipisah dari daun dan akar, kemudian dicuci. Nah,
Yang pertama tadi ada cara penemanan, kemudian yang kedua adalah sortasi basah. Nah, sortasi basah ini tujuannya untuk membersihkan kotoran dan bahan asing. Jadi membersihkan tanaman itu dari kotoran-kotoran dan bahan asing. Nah, misal bahan asing atau kotoran itu misal dari akar, bahan asing, tanah, kerikil, pasir, rumput, batang, daun, bagian akar rusak, dan pengotor-pengotor lainnya misalnya tanah dan banyak mikroba. Nah, kemudian selanjutnya cara yang ketiga adalah pencucian. Nah, tujuan pencucian pastinya membersihkan atau menghilangkan tanah dan kotoran lain yang melekat. Nah, ini harus diperhatikan Simplicia yang mengandung zat aktif yang mudah larut, maka cucilah sesingkat mungkin. Nah, jadi diperhatikan zat aktif yang akan diambil. Kemudian menurut Fazier tahun 1978, cuci satu kali dapat menghilangkan 25% mikroba. Cuci 3 kali dapat menghilangkan mikroba sisa, yaitu berkisar 42%. Nah, kemudian air yang digunakan harus air bersih, yaitu mata air, air sumur, air pam. Nah, kemudian gunakan air mengalir. Kemudian bebas dari Pseudomonas, Proteus, Micrococcus, Bacillus, Streptococcus, Enterobacter, dan Escherichia coli. Nah, kemudian cara yang keempat adalah proses perajangan. Nah, tujuan dari perajangan ini yaitu mempermudah proses selanjutnya atau untuk pengeringan, penggilingan, dan pengepakan. Dan perajangan ini selain untuk tujuannya yaitu memperkecil ukuran serta mempermudah proses pengeringan. Nah, caranya keringkan 1 hari untuk mengurangi warna akibat reaksi alat dengan Simplicia. Kemudian dengan rajang tipis atau potong dengan ukuran tertentu. Nah, dan perhatikan irisan dan jangan terlalu tipis. Kemudian dengan syarat mudah pengeringan itu agar mudah kering, kemudian berkurang atau hilang zat aktif yang mudah menguap. Jadi harus diperhatikan untuk zat-zat yang mudah kering ya, jadi jangan terlalu tipis. Kemudian untuk zat-zat yang mudah menguap dan untuk zat-zat yang mempengaruhi komposisi bau dan warna. Nah, misalnya temulawak, temu giring, jahe, kencur, dan seterusnya. Jadi untuk tanaman ini untuk cara perajangannya jangan terlalu tipis. Nah, kemudian setelah perajangan, tahap selanjutnya adalah proses pengeringan. Nah, tujuan dari proses pengeringan ini yaitu mengurangi kadar air. Nah, agar Simplicianya awet, tahan selama proses penyimpanan, dengan kadar air untuk Simplicia itu adalah kurang dari atau sama dengan 10%. Nah, yang paling baik itu adalah berkisar 5% agar tidak terjadi proses enzimatis. Nah, apabila terjadi kadar air itu masih 10% atau lebih besar atau sama dengan 10%, maka akan terjadi reaksi enzimatis dan zat aktif itu mudah terurai. Dan terjadi pertumbuhan kapang, jasad renik, kemudian Simplicia mudah rusak dan menurun mutunya. Nah, kurang dari 1950 Simplicia diawetkan dengan direndam menggunakan etanol 70% dan dialiri uap panas. Kemudian dikeringkan, kecuali Simplicia yang mudah mengalami fermentasi, keringkan perlahan, proses enzimatik, zat aktif pecah. Nah, kemudian jenis pengeringan itu yang pertama bisa secara alamiah, yaitu menggunakan sinar matahari langsung. Ini untuk bagian tanaman keras seperti kayu, kulit kayu, biji. Nah, untuk zat-zat aktif yang stabil, kemudian kelebihannya yaitu mudah, murah, tetapi tergantung dari cuaca atau iklim. Nah, kemudian selain menggunakan sinar matahari langsung, bisa menggunakan dengan cara diangin-anginkan atau dengan tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, untuk bagian tanaman lunak, misalnya bunga, daun,
dan untuk zat aktif yang mudah menguap atau yang tidak stabil. Nah, kemudian tempat pengeringan. Jadi tempat simplicia itu untuk pengeringan itu dibuat berlubang-lubang. Nah, seperti anyaman bambu. Agar apa? Agar proses pengeringan lebih cepat dan dapat melewati pori-pori tempat agar terkena langsung ke tanaman yang akan dikeringkan. Kemudian tempat pengeringan itu tidak terbuat dari logam karena dapat merusak zat aktif. Kemudian sirkulasi udara diatur. Nah, untuk pengeringan buatan bisa menggunakan oven atau lemari pengering. Nah, alat dapat mengatur suhu, kelembaban, tekanan, aliran udara. Tetapi untuk kekurangan dari pengeringan buatan yang menggunakan oven atau lemari pengering ini pastinya tidak ekonomis, kemudian digunakan untuk jumlah simplicia yang banyak. Nah, kemudian harus diperhatikan mutu simplicianya agar lebih baik dan waktunya lebih efisien dibandingkan dengan pengering alami. Nah, pengering buatan itu udara dipanaskan, prinsip kerjanya udara dipanaskan, sumber panas dari kompor, mesin diesel, kemudian listrik. Nah, udara panas ini dialirkan dengan dorongan kipas. Nah, untuk teknik pengeringan secara umum itu, yang pertama untuk daun atau herba itu menggunakan suhu berkisar 40 sampai 50 derajat Celcius agar menjaga warna tetap baik, kemudian mencegah pengeringan berlebih. Normal distal first, kemudian pengeringan dilakukan dengan cepat, dan daun yang dapat memucat selama proses pengeringan gunakan pengeringan dalam ruangan gelap. Nah, untuk teknik pengeringan pada akar atau rizoma atau rimpang, nah itu dengan cara dicuci kemudian dirajang. Nah, untuk suhu pengeringan yaitu berkisar 30 sampai 65 derajat Celcius. Nah, suhu yang terlalu tinggi itu dapat mencegah pengeringan yang lebih lama. Dan untuk bentuk dari rimpang tadi, kalau terlalu kering biasanya dia mangkrut gitu ya. Nah, jadi usahakan suhu pengeringannya berkisar 30 sampai 65 derajat Celcius agar bentuknya juga tetap baik gitu ya. Nah, untuk teknik pengeringan bunga, biasanya tangkai bunga dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian bunga itu dapat memucat ketika dikeringkan, jadi paling baik dikeringkan pada kondisi gelap. Nah, untuk teknik pengeringan herbal yang mengandung minyak atsiri, nah karena minyak atsiri itu mudah menguap, tidak tahan suhu panas, maka dikeringkan pada suhu yang sangat rendah untuk menghindari penguapan komponen dari minyak atsiri tersebut. Nah, kemudian sebaiknya proses pengeringan untuk minyak atsiri dikeringkan secara terpisah dari herba-herba lainnya. Nah, untuk teknik pengeringan pada buah dan biji, umumnya dibiarkan mengering sebelum dipanen. Kemudian biji dipisahkan dari buahnya sebelum dikeringkan. Kemudian buah dikeringkan secara utuh. Beberapa buah atau kardamom akan pecah kalau suhu terlalu tinggi atau terlalu panas. Nah, untuk teknik pengeringan pada kulit batang, seringkali perlu dihilangkan bagian-bagian paling luar. Nah, untuk pemilihan teknik pengeringan itu tergantung pada sifat fisik herbal maupun sifat fisik dari herba tersebut. Nah, yang pertama sifat kimia herbal. Untuk minyak atsiri, contohnya time, ini pengeringannya secara terpisah dan pada suhu rendah. Kemudian herbal yang berpati atau oats atau gandum, nah itu dilakukan gelatinisasi jika overheat. Kemudian untuk alkaloid
itu dapat menjadi tidak aktif jika dikeringkan pada suhu terlalu tinggi. Nah, contohnya opium poppy. Untuk perubahan yang terjadi selama herbal dikeringkan itu, yang pertama adanya perubahan karena aktivasi enzimatis atau aktivasi dari enzim, kemudian terjadinya oksidasi, kemudian volatilisasi atau penguapan, dan terjadinya browning atau pencoklatan biasanya. Nah, kemudian tahap selanjutnya yang keenam yaitu adalah sortasi kering. Nah, tujuannya untuk memisahkan atau membersihkan benda asing atau pengotor lainnya pada bagian tanaman. Nah, setelah dilakukan pengeringan juga dilakukan sortasi kering. Nah, biasanya ini karena debu gitu ya, makanya walaupun setelah dikeringkan tetap dilakukan proses sortasi kering atau pemisahan dari pengotor dari pada saat proses pengeringan, dan dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu manual maupun mekanik. Nah, kemudian selanjutnya adalah proses pengepakan atau penyimpanan dari Simplicia. Nah, faktor-faktor yang dapat terjadi pada kerusakan Simplicia pada saat proses pengepakan dan penyimpanan ini, yang pertama adanya faktor karena adanya cahaya yang disebabkan adanya peristiwa kimia. Sinar matahari langsung itu dapat terjadinya perubahan warna dari Simplicia. Kemudian adanya oksigen, dapat terjadi enzim teroksidasi. Kemudian adanya reaksi kimia intern, yaitu terjadinya perubahan kimia. Kemudian proses terjadinya dehidrasi atau higroskopis atau penyerapan air. Nah, di sini terjadinya biasanya adanya Simplicia kehilangan air, jadi mengecil atau bentuknya itu kisut gitu ya, mengerus, yang awalnya utuh menjadi mengecil. Kemudian terjadinya penyerapan air sehingga Simplicia tersebut menjadi basah sehingga mudah ditumbuhi jamur. Kemudian adanya kapang atau jamur. Nah, menyebabkan rusaknya jaringan dan susunan kimia zat aktif. Kemudian adanya toksin atau racun. Kemudian adanya serangga dan hewan pengerat sebagai kotoran. Kemudian kalau termakan itu akan berbahaya. Kemudian pengotor-pengotor lainnya seperti bahan asing, pasir, wadah, debu, dan adanya ekskresi hewan. Nah, untuk pengemasan digunakan bahan yang sesuai dan inert. Gunakan bahan yang inert atau aman, tidak bereaksi dengan zat aktif. Nah, untuk penyimpanan itu sistem penyimpanannya di gudang itu sistem FIFO atau first in first out, di mana barang yang pertama masuk itulah yang keluar, dan bisa menggunakan first export date. Jadi pertama yang ED itu yang pertama dikeluarkan. Nah, sekian untuk pengolahan Simplicia ya. Ada 8 tahapan tadi untuk Simplicia ya. Antara lain tadi pengumpulan bahan baku, kemudian sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pengepakan dan penyimpanan sampai pemeriksaan putu. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pemeriksaan mutu dari Simplicia. Nah, setelah tadi Simplicianya jadi, kita lihat mutunya apakah layak atau tidak dipasarkan dan atau dikonsumsi. Nah, jadi sekian untuk pertemuan hari ini untuk proses penyiapan Simplicia. Jika ada pertanyaan silahkan di Google Class. Oke, sekian, saya tutup. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.